Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi pertama dari teori sastra, yaitu hakikat sastra, hakikat teks sastra, dan genre utama dalam studi tekstual. Kami kelompok satu beranggotakan 5 orang, Farah, Zaka, Faki, dan saya dan Salman. Selanjutnya, ya sebelum masuk materi saya tentang sastra, mumpung kita bahas tentang sastra, jadi saya mau pantun dulu. Pagi-pagi minum kopi, kopi hitam pahit rasanya. Saya akan memulai presentasi, mohon perhatian dari semuanya. Hakikat sastra. Sebelum membahas hakikat sastra, kita membahas dulu apa itu hakikat. Hakikat adalah intisari atau dasar. Secara umum, hakikat merujuk pada hal yang paling mendasar, penting, atau sejati dari sesuatu. Arti umum dari arti inti dari sesuatu hal itu. Jadi hakikat sastra itu merupakan sebuah pertanyaan mendasar yang terus diperdebatkan oleh para ahli dan pecinta sastra. Pertanyaan ini menggali esensi dan atau inti dari sastra, berusaha untuk memahami apa itu sastra, apa fungsinya, dan bagaimana ia bekerja. Sastra bukanlah sekedar kata-kata yang indah, melainkan suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang berbentuk dan bernilai. Sebab bahasa merupakan media sastra. Melalui bahasa, sastra dapat ditentukan bernilai atau tidak. Bahasa sastra mengungkapkan pengalaman dan realitas kehidupan, mengungkapkan khayalan dan estetik yang kemudian menjadi bernilai atau tidaknya sebuah karya sastra. Sastra dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pembacanya, serta dapat memberi motivasi kenikmatan, kesenangan itu, dan motivasi itu dalam sastra muncul dalam bentuk ketegangan atau suspense. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sastra. Misalnya menyanyi, membuat pantun, menulis kata mutiara, menonton sinetron atau film, menonton drama, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sebenarnya berkaitan dengan aktivitas sastra. Namun ketika ditanya, apakah sastra itu, sebagian besar kita tidak bisa menjawabnya dengan cepat dan tepat. Sebagaimana dinyatakan oleh Walik dan Warren, masalah pertama yang harus dipecahkan menyangkut bahasan studi sastra adalah apakah sastra itu. Jika kita mengatakan apakah sastra, secara tidak langsung kita juga mempertanyakan apakah yang bukan sastra dan apakah sifat sastra dan bagaimana ciri-ciri sastra. Kedengarannya pertanyaan-pertanyaan tersebut sepele dan tampak sederhana. Akan tetapi sampai saat ini pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan tuntas. Pada saat seorang ahli mencoba merumuskan sastra dari sudut pandang yang tertentu, muncul pertanyaan muncul sudut pandang yang lain yang menyertai rumusan-rumusan pengertian yang lain yang terus berkembang seiring perkembangannya karya sastra yang muncul di setiap zaman. Selanjutnya, next. Di sini berbagai perspektif tentang hakikat sastra. Karena hakikat sastra itu sendiri bisa diartikan secara langsung, tapi kita sendiri yang mengartikan apa itu hakikat sastra. Yang pertama, dari semi, sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Menurut Welek
dan Warren, sastra merupakan sebagai karya inovatif, imajinatif, dan fiktif. Menurut keduanya, acuan karya sastra bukanlah dunia nyata, melainkan dunia fiksi, imajinasi. Sastra adalah dunia rekaan yang disusun dari kata, dunia kata, maksudnya tokoh, peristiwa waktu, atau tempat kejadian peristiwa yang hanya ada dalam kata. Menurut Siswanto dan Rohan, ciri sastra yang pertama adanya niatan dari pengarang untuk menciptakan karya sastra. Yang kedua, karya sastra adalah hasil proses kreatif. Yang ketiga, karya sastra diciptakan bukan semata-mata untuk tujuan praktis dan pragmatis. Keempat, bentuk dan gaya karya sastra sangat khas. Kelima, bahasa yang digunakan karya sastra khas. Yang keenam, karya sastra mempunyai logika tersendiri. Yang ketujuh, karya sastra merupakan dunia rekaan. Yang kedelapan, karya sastra mempunyai nilai keindahan Kami tersendiri. banyak baca sholat. Moga-moga sholawat kita mengantarkan kita telah akan dapat syafaatnya kanjeng Nabi. Yang Keluarga kesembilan, kita akan karya sastra adalah nama yang diberikan oleh masyarakat kepada hasil karya tertentu. Eh, Sekian dari hakikat sastra. Selanjutnya, hakikat teks sastra akan disampaikan oleh rekan saya, Salman. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu hakikat teks sastra. Teks sastra adalah teks-teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan dan bahasa tulis. Oleh karena itu, ada sastra lisan, ada pula sastra tulis. Teks sastra terdapat 6 faktor yang menentukan sebuah teks sastra. Faktor tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor-faktor yang berperan dalam tindak komunikasi. 6 faktor tersebut ialah yang pertama itu ada pemancar, yang kedua penerima, 3 pesan atau teks itu sendiri, 4 kenyataan atau konteks yang diacu, 5 kode, dan 6 saluran. Sementara itu terdapat 4 jenis teks, yakni 1 teks acuan, 2 teks ekspresif, 3 teks persuasif, dan 4 teks-teks yang mengenai teks. Teks acuan dibedakan lagi menjadi 3, yaitu 1 teks informatif, 2 teks diakursif, dan 3 teks instruktif. Pada akhirnya, semua pembahasan mengenai teks harus bermuara pada bagaimana cara menilai teks-teks sastra. Memang, ilmu sastra tidak memberikan penilaian pada teks, tidak menghakimi baik buruknya teks, tetapi ia bersama para ahli, estetika, dan juga kritikus sastra mempelajari fakta dan relasi-relasi atau instrumen yang diungkapkan dalam sebuah penilaian. Itu saja, saya kembalikan pada moderator. Ya, selanjutnya, genre sastra yang akan dijelaskan oleh Akhina Faras Malik Abdullah. Alaihi tafadhol. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu genre dan jenis sastra. Genre berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti jenis. Ahli pertama dalam menentukan teori genre yaitu Aristoteles dalam tulisannya Poeteka. Aristoteles mengungkapkan bahwa karya sastra berdasarkan ragam perwujudannya terdiri atas 3 macam, yaitu epik, lirik, dan drama. Istilah epik sekarang dikenal dengan prosa dan lirik. Sekarang dikenal dengan sebutan puisi. Sementara istilah drama sampai saat ini masih digunakan. Jenis sastra mengacu pada variasi dalam genre sastra yang lebih spesifik. Jenis sastra memperinci genre sastra menjadi klasifikasi yang lebih detail, seringkali berdasarkan tema, gaya, atau struktur tertentu.
Berikut merupakan beberapa contoh jenis sastra yang umum. Yang pertama ada puisi, ada prosa, ada juga drama. Boleh di next. Lain dengan pendapat Aristoteles, Soemardjo dan Saini membagi jenis sastra sebagai berikut. Seperti yang dilihat dari bagian yang tertera yang ada di layar, jenis sastra itu ada dua, yaitu imajinatif dan non-imajinatif. Imajinatif terdiri dari puisi, prosa, fiksi, dan drama. Sementara itu, non-imajinatif terdiri atas esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian, dan juga surat-surat. Sastra imajinatif isinya bersifat khayalan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa konotasi dan memiliki unsur-unsur estetika. Sementara itu, sastra non-imajinatif isinya lebih pada unsur faktual. Bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa denotatif serta memenuhi nilai estetika. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa genre sastra terbagi menjadi tiga, yaitu tadi puisi, prosa, dan drama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya jenis teks sastra yang akan dijelaskan oleh Zakaria Rahmat Handoyo. Padanya. Baik. Baik, lanjut pada jenis teks. Jenis teks berdasarkan ragamnya terdiri dari teks sastra dan non-sastra. Adapun teks sastra adalah teks-teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tulis. Oleh karena itu, ada yang namanya sastra lisan dan ada pula yang namanya sastra tulis. Kajian ini berfokus pada kajian sastra tulis. Yang kedua, ada teks non-sastra. Bahasa non-sastra bersifat denotatif, yang artinya mengacu pada satu pengertian saja. Tidak ada tambahan makna lain dari kata-kata yang digunakannya. Bahasa non-sastra bermakna konkret dan wajar. Berbeda dengan bahasa sastra, pada umumnya menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif, yaitu yang memiliki pengertian tambahan atau arti sekunder di samping. Arti primernya bahkan seringkali terjadi justru makna sekundernya yang lebih penting daripada makna primernya. Bahasa sastra juga bersifat multi-interpretable, yang artinya bahasa sastra cenderung mengandung penafsiran ganda dari pembacanya. Hal itu terjadi karena sifat konotatif dari bahasa itu sendiri. Boleh next. Oke, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya teks primer dan teks sekunder, lanjutan dari pembahasan jenis teks yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fakih. Baik, silakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, insya Allah. Oke, baik. Teks primer dan teks sekunder. Teks primer adalah teks atau data primer. Adalah suatu karya sastra yang berbentuk teks yang datanya akan digunakan atau diambil secara langsung dan akan dianalisis oleh peneliti. Contoh teks data primer adalah novel dan cerpen. Sumber primer ini adalah bisa dibilang bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada ya atau hadir pada peristiwa tersebut. Lalu ada teks sekunder. Teks data sekunder adalah suatu karya sastra yang berbentuk teks data yang akan digunakan atau diambil secara tidak langsung atau melalui perantara dan akan dianalisis oleh peneliti. Sering disebut juga data-data pendukung.
Berikut adalah sumber teks sekunder. Bentuk sumber sekunder diantaranya adalah esai atau artikel, catatan, review buku, dan monograf. Beberapa sumber yang dapat didapatkan dari media penerbitan adalah jurnal penelitian, skripsi, anotologi, dan buku. Tulisan mengenai sejarah berdasarkan bukti-bukti dan sumber pertama. Sebagai contoh adalah tulisan dari teks sekunder ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Ya, masuk ke sesi saran atau pertanyaan atau tanggapan. Silahkan disampaikan di forum ini. Yang ingin bertanya boleh langsung ditanyakan. Ya, kepada Nawab, silahkan pertanyaannya. Atau tanggapan. Iya, mau nanya aja sih, ini kan masih awalan gitu kan tentang sastra. Mau tanya aja tadi ke moderator. Sebenarnya pertanyaannya simpel, sederhana. Eh, Siapakah itu sastrawan dan apakah kita semua bisa disebut sastrawan gitu? Misalkan kayak tadi moderator sebelum memulai presentasi ini kan sempat berpantun tuh. Apakah eh, pantun yang diutarakan oleh moderator ini dan dibuat oleh moderator sendiri itu merupakan bisa dikatakan moderator itu sebagai seorang sastrawan gitu, karena kan dia kan membuat karya sastranya sendiri gitu, membuat pantunnya sendiri gitu. Sebelum dijawab, mungkin kalau dari aku sendiri, aku lebih cenderung ya sastrawan itu sebenarnya nggak bisa dibatasi gitu. Sebenarnya semua orang itu bisa disebut sastrawan, siapapun dia yang bisa berpantun, berpuisi, bergurindam dan bersyair dan sebagainya. Siapapun dia bisa sastrawan, baik apapun itu kelas sosialnya gitu. Dan mungkin ada insight gitu ya. Yang aku tahu tentang sastra itu sendiri kan akhirnya kan ada aliran-aliran sendiri tuh. Yang aku tahu tuh alirannya itu kan ada aliran yang pertama humanisme universal, yang satu lagi realisme sosialis. Nah, itu uh, dua aliran itu kan akhirnya kan di tahun kalau nggak salah di tahun 50 sampai 65 itu kan saling bertentangan gitu. Dan ada intrik politik juga di situ kan. Salah satu yang organisasi Lekra itu dia beraliran realisme sosialis, yang satu lagi Manikebu dia aliran sastranya humanisme universal gitu, yang dimana ya aliran realisme sosialis ini dia lebih dekat dengan karya-karya sastranya itu dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, dengan permasalahan kita sehari-hari gitu. Seperti misalkan harga minyak mahal, terus harga minyak mahal, harga BBM mahal, bahan-bahan pokok mahal, itu hasil karya-karya sastra realisme sosialis itu menggambarkan ya betapa susahnya gitu kehidupan rakyat pada kesehariannya gitu, sehingga ya dia membuat sebuah kritik kepada pemerintah melalui karya sastra dia, baik itu berupa puisi, novel dan sebagainya gitu. Contoh aliran realisme sosialis itu kan yang paling terkenal kan Pramudia Anantatur. Meski dia akhirnya karya-karyanya itu dibredel di zaman Orde Baru, tapi akhirnya kan setelah reformasi akhirnya karya-karyanya itu kan bisa dibaca lagi, dan bahkan di Orde Baru karya-karya sastra Pramudia Anantatur ini dianggap sebagai aliran yang menyesatkan dan radikal gitu. Ya, pertanyaan aku sih simpel kepada pemateri hari ini gitu.
apakah ya kita semua ini bisa disebut sastrawan karena kita bisa dengan mudahnya membuat puisi dan pantun, dan apabila moderator tidak setuju, apa limitasi dari sastrawan itu sendiri, dan sastra yang baik itu sebaiknya seperti apa, dan condong kepada aliran mana, realisme sosialis atau realisme humanisme universal gitu. Emang ini jadi jadi perdebatan juga aliran ini, dan cukup permasalahan yang harusnya nggak diutarakan di awal sih, cuman menarik aja gitu menanya hal yang simpel gitu, apakah kita bisa disebut semua ini bisa disebut sastrawan dengan hanya bisa berpuisi dan berpantun. Itu aja sih Pak, pertanyaan. Dapat dipahami moderator? Jadi aliran realisme ada dua kan? Sebenarnya pertanyaan simpel sih, apakah kita bisa disebut sastrawan dengan hanya uh, bisa berpuisi, Enggak, berpantun, saya dan ya enggak, saya nanya aja, aliran realisme itu ada dua kan? enggak, aliran sastra itu ada dua, realisme sosialis sama humanisme universal. Hmm. Jadi apakah seseorang bisa disebut sastrawan atau tidak gitu? Iya, itu aja sih pertanyaan. Dengan orang bisa disebut sastrawan karena memiliki karya sastra yang dipublikasikan, sama mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena berkontribusi terhadap sastra. Jadi kalau kita mau disebut sastrawan, ya kita harus punya karya sastra yang diakui oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyebut kita sebagai sastrawan, bukan bukan kita yang menyebut diri kita sendiri sastrawan. Kalau menurut saya sih begitu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok satu atau yang lain, berdiskusi. Mungkin izin menambahkan Ya, Fakih silakan. ya, tentang putusnya. Tes, halo. Di off cam, di off cam dulu biar lancar. Mungkin amat pakai dari kendala jaringan. Yang lain ada tanggapan atau diskusi? Ayo silakan teman-teman yang lain tanggapi tadi pertanyaannya. Juga. Berarti kalau misalnya tadi dikatakan gitu, sastrawan itu orang yang karya berkontribusi dalam bidang sastra dan karyanya diakui. Berarti kalau misalnya tadi seperti moderator yang di awal berpantun, berarti itu apakah dikatakan sebagai orang yang berbahasa saja atau yang lainnya gitu? Karena kan tadi untuk sastrawan sendiri itu definisinya lebih ke seseorang yang berkarya atau jadi bidang sastra dan diakui karyanya gitu. Berarti untuk kita-kita yang dalam artian belum diakui karya-karya oleh orang lain ataupun belum ada karya-karya yang nyata itu, apakah hanya dikatakan sebagai orang yang berbahasa saja atau bagaimana? Ya, kalau kalian mengakui saya sebagai sastrawan, ya berarti saya sastrawan. Ya enggak. Eh, ya itu kan pendapat saya. Saya ya oke, mungkin mau menambahkan.
Tes. Suara ada nggak tuh? Ya, udah masuk. Oke. Menurut diskusi dari kelompok 1 ya, Nawaf. Kemampuan untuk berpuisi atau berpantun secara mudah atau spontan kayak Fatur tadi yang di pembukaan untuk presentasi, itu belum cukup untuk memenuhi kriteria menjadi seorang sastrawan. Meskipun kemampuan tersebut bisa menjadi bakat awal seseorang untuk menjadi sastrawan. Jadi, seorang sastrawan itu diharuskan memiliki pemahaman mendalam tentang struktur bahasa, teknik sastra, tema, serta konteks budaya dalam karya-karya sastra lainnya. Selain itu, eh, seorang sastrawan biasanya memiliki dedikasi yang tinggi untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang sastra, serta mampu mengekspresikan ide dan emosi mereka dengan kedalaman yang kompleks melalui karya-karya sastra mereka. Mungkin gitu aja, Tur. Mungkin Ya, izin nambahin ya. bagus ya. Masih putus-putus atau enggak, Tur? Aman. Jangan. Kalau pendapat dari Ane pribadi, semua orang bisa menjadi sastrawan karena dari makna sastrawan itu sendiri kan seperti penumpahan ide ya. Sastra itu penumpahan ide atau kita menciptakan suatu karya ya yang bermakna pencerahan. Jadi apabila kita sudah memahami ya dan masuk gitu dalam kriteria sastra, kriteria karya kita sudah masuk ke kriteria sastra itu sendiri, semua orang tuh bisa gitu menjadi atau bisa disebut sebagai sastrawan dan dengan karya yang diakui sebagaimana para sastrawan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin menurut saya gitu ya, kayak semua orang bisa gitu menjadi sastrawan. Ya, Nawab sama Najla, apakah Ya, gini ya. Pertama, eh, disebut sebagai seorang sastrawan. Kalau mengacu kepada definisi sastra tadi itu, disebut teks sastra, teks yang memiliki apa tadi itu, beberapa kandungan yang di dalamnya ada bersifat artistik, ya, denotatif, kemudian multi apa? Multi makna. Nah, itu disebut sastra. Nah, karena itu maka seseorang disebut sastrawan adalah seseorang yang karya-karyanya tadi betul seorang sastra atau eh, seseorang yang memiliki potensi menjadi seorang sastrawan atau sudah disebut seorang sastrawan itu memiliki tugas utama seorang sastrawan apa? Menciptakan karya, gitu. Jadi tugas utama seorang sastrawan itu menciptakan karya yang apa? Karya yang orisinil, gitu. Nah, bukan karya saduran. Nah, kalau karya saduran belum disebut seorang sastrawan. Jadi tugas utama disebut seorang sastrawan itu memiliki tugas utama adalah menciptakan karya yang orisinil. Nah, di dalam karya itu baru kita lihat dari segi teksnya mengandung atau bersifat artistik, denotatif, multi makna, multi tafsir yang dikemas atau yang dibuat dengan penuh emosional. Ada sikap apa ada nilai emosinya, atifahnya. Kalau kalau bahasa seseorang yang dibuat ketika dibaca seseorang tidak ada sisi-sisi emosionalnya, atifahnya, daya khayalnya itu bukan sastra karena dia harus memiliki sifat artistik tadi itu, denotatif dan seterusnya. Kemudian inti seorang sastrawan itu menciptakan karya yang orisinil. Nah, bukan karya yang menjiplak dan seterusnya, yang menirukan dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian di dalam karyanya itu ada ekspresi-ekspresi yang tadi itu bersifat khoyali, bersifat atifi dan seterusnya. Itu yang membuat sastra itu langgeng, yang tidak sama dengan karya-karya lain. Seseorang atau semua orang berpotensi menjadi seorang sastrawan, iya. Ada
bisa menjadi seorang sastrawan. Tetapi setelah memproklamilkan diri sebagai seorang sastrawan, apakah tugas-tugas tadi bisa dilakukan? Kalau tidak, ya hanya satu buku dan seterusnya, ya belum disebut seorang sastrawan. Hanya potensi, memiliki potensi. Ada proses apa namanya istilahnya kreatif, ada imajinatifnya, ada emosinya, emosionalnya, ada imajinatifnya, ada kreatifnya di dalam karya-karya itu, gitu ya. Maka kalau kita membaca karya-karya puisi, itu kan semakin kita baca, maka semakin banyak muncul perspektif yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan. Misalnya, eh, satu orang memahami teks sastra dari satu karya, pemahamannya demikian. Kemudian orang lain memahami yang berbeda, tetapi ketika dia bisa menjelaskan eh, dengan apa namanya gamblang bahwa kenapa Anda memahami teks ini dengan pemahaman seperti ini, ketika langkah-langkahnya benar, nggak apa-apa, karena sesungguhnya karya-karya sastra itu kan subjektif ya. Awalnya objektif. Objektif karena apa? Seorang sastrawan itu bagian dari masyarakat. Karena bagian dari masyarakat, ketika ia ingin mengekspresikan gagasan, pikiran, emosinya dan dituangkan dalam bentuk kata atau gaya bahasa dan seterusnya, dia kan bagian dari masyarakat. Ketika dia terinspirasi di dalam hidupnya, sehingga dia mengungkapkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk karya sastra, karya tulis yang kita sebut sastra, maka tetapi kemudian menjadi subjektif ketika dikemas dengan gaya bahasa yang tadi artistik, denotatif, dan seterusnya, sehingga dipoles menjadi seolah-olah subjektif, walaupun pada awalnya adalah objektif. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu, semua orang bisa, iya bisa, tapi tidak semua orang bisa menjalani sebagai seorang sastrawan. Potensi, ya, hanya sebagai potensi, memiliki potensi, tapi seterusnya bukan hanya dilihat oleh masyarakat, tetapi tugas utama seorang sastrawan adalah menciptakan karya yang orisinil, yang teks yang ada di dalamnya itu mengungkapkan atau mengekspresikan yang dikemas dengan imajinatif, emosi atau atifah, khoyali dan seterusnya. Jika itu tidak, ya tidak, hanya seorang prosais istilahnya, seorang penulis biasa, seorang penulis biasa. Nah, itu tambahan dari saya. Ya, syukran Zat. Ya, Nawab. Terjawab. Ini ada pertanyaan dari... Tapi Ustaz, mau tanya lagi Ustaz, maaf. Apaan? Ya. Ya, Kalau sastrawan itu perlu legitimasi juga nggak sih Ustaz? Dan legitimasinya itu apa ya? Kalau cerita sejarah di sastrawan Arab, sastra Arab itu ada semacam tahkim. Tahkim itu lembaga yang memberikan legitimasi kepada sastrawan-sastrawan junior. Kalau dahulu sebelum kedatangan Islam, para sastrawan Arab itu punya eh, badan istilahnya, walaupun tidak disebut secara resmi ya, bukan hanya badan tapi juga waktu dan tempat di mana mereka memproklamirkan atau diproklamirkan sebagai seorang sastrawan. Nah, tempat-tempat itu yang dulu kita kenal dengan pasar seni, gitu. Kalau sekarang kalau di Jakarta apa? Pasar seni di Ancol misalnya itu. Kalau di Jogja ada, di Madura ada, di Bukit Tinggi, Minangkabau itu ada itu. Nah, di Arab itu kita kenal dengan namanya suk pasar ya, suk ukad, nah, itu, yang terkenal itu, atau masyakor, daumatul jandal, itu pasar-pasar seni yang waktu ramenya itu berbeda-beda dari satu pasar ke pasar yang lain. Ada yang di di bulan Rajab, ada yang bulan
Syawal, dan seterusnya. Nah, di sanalah para pujangga, pujangga Arab yang berasal dari berbagai apa namanya suku, kabilah. Setiap kabilah itu pasti memiliki pujangga. Nah, para pujangga-pujangga senior ini selalu menunggu, eh, selalu menunggu waktu dan tempat. Kapan misalnya bulan Syawal sampai bulan apa itu 2 bulan itu di pasar Ukad. Nah, itu yang terkenal itu pasar Ukad. Nah, itu semua pujangga yang mewakili masing-masing suku itu berdatangan di sana. Nah, kemudian setelah mereka hadir di sana, di samping mereka memproklamirkan atau dideklamasikan karya-karya terbaru mereka, juga menilai, menilai para sastrawan-sastrawan junior yang muncul, gitu. yang muncul. Nah, itu salah seorang sastrawan yang memberikan penilaian, kita kenal namanya An-Nabigho. An-Nabigho ada dua, An-Nabigho Al-Zubiyani, An-Nabigho Al-Ju'ti. Itu pada masa klasik An-Nabigho Al-Zubiyani. Nah, itu mampu bukan meramal ya, mampu menilai seseorang ini akan menjadi seorang sastrawan besar atau tidak. Nah, itu An-Nabigho. Gitu. Nah, kemudian setelah mereka berkumpul di sana, masing-masing kabilah, masing-masing suku memunculkan para sastrawan-sastrawan yang junior. Nah, itu di arena itu ada tim, istilahnya itu. Ada tim beberapa orang sastrawan-sastrawan senior kaliber yang menilai ini bagus, ini kurang bagus, ini bagus, dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak sastrawan yang dipilih, nah itu nanti karyanya diseleksi. Nah, setelah diseleksi sebagai penghormatan, sebagai penghargaan, maka ditulis, kemudian digantung di dinding Ka'bah. Nah, ketika para jamaah haji yang berasal dari berbagai negara di sana, mereka melihat, membaca karya-karya tersebut, akhirnya populer. Nah, kalau di Indonesia saya belum ini ya, mungkin dulu ada ketika masa-masa pertengahan 80-an, 90-an. Tetapi yang memberikan penilaian sesungguhnya itu kan masyarakat ya, masyarakat. Ketika tidak ada dewan yang menilai, tetapi di Indonesia juga ada komunitas sastrawan yang sering bertemu, seperti apa yang saya sampaikan tadi itu. Kalau dulu saya sering mengikuti diskusi-diskusi para sastrawan. Saya senang dulu karena kita mendapatkan buku kumpulan dari puisi-puisi mereka. Mungkin sekarang masih ada karena sudah tidak mengikuti ya. Nah, dari komunitas-komunitas para sastrawan ini mereka saling bertemu dan kemudian membuat karya dan dicetak karya-karyanya. Nah, seorang sastrawan dia harus punya karya. Kalau kalau disebut sastrawan ya, kalau belum punya karya bukan sastrawan, atau orang yang berpotensi menjadi sastrawan. Kalau hanya satu dua belum. Nah, harus punya karya. Sama dengan seorang ulama misalnya. Seorang ulama harus punya karya karena kita melihat gagasannya, pemikirannya dari mana. Nah, tadi disebut bisa saja dia menciptakan karya tapi bukan karya tulis, karya tulisan. Nah, sehingga disebut sastra lisan. Ada gitu, sastra lisan. Nah, kalau pada masa dahulu, masa sebelum Islam itu betul sastra sastra lisan, karena orang-orang Arab itu belum pandai di dalam menulis. Karena itu maka daya hafal para sastrawan Arab saat itu kuat, karena turun temurunnya satu karya dari generasi ke generasi itu lewat lesan, lewat dihafal, disampaikan melalui lisan. Itu yang disebut dengan sastra lisan. Tetapi kemudian pada masa Islam kemudian dimulai ditulis, dicetak, sehingga kita bisa membaca karya-karya tadi An-Nabigho
Lubiani sebelum masa Islam. Kita bisa menulis karya-karya dari siapa Umrul Qais misalnya yang hidup sebelum Islam atau Labid itu atau Amr bin Kulthum dan seterusnya sampai sekarang. Walaupun banyak orang yang mengkritisi dalam arti apakah benar yang ditulis sekarang itu karya-karya mereka gitu. Nah, walaupun ada yang mengkritisi, tapi kita percaya bahwa memang bangsa Arab itu memiliki keunggulan, keistimewaan dalam hal hafalannya, daya hafalnya. Yang kuat itu mereka bisa menangkap dan bisa mempertahankan hafalannya sampai generasi ke generasi, disampaikan, diturunkan ke generasi berikutnya, dan demikian seterusnya sampai sekarang. Nah, kalau di Indonesia ada juga tadi itu, cuman saya sudah jarang mengikuti, tetapi di kalangan para sastrawan itu selalu ada perkumpulan, pertemuan di pasar seni Ancol atau di daerah-daerah mana, dan sering mengadakan diskusi-diskusi tentang sastra. Sehingga tidak bisa kita memproklamirkan diri saya seorang sastrawan. Nah, ketika kita menyebut seorang sastrawan, nanti ada yang bertanya, buktinya apa? Saya bisa membuat pantun, saya bisa membuat puisi. Nah, kapan? Nah, forumnya apa? Nah, forumnya apa? Di mana? Kemudian, apakah saya bisa melihat, membaca karya-karyanya? Nah, itu nanti jadi diskursus bahwa seseorang ini bisa disebut sastrawan, manakala tugas utamanya adalah menciptakan karya. Dan karya itu semakin banyak orang membaca, maka semakin banyak orang bisa memberikan apa namanya feedbacknya, penilaiannya untuk koreksi terhadap kita. Ya, gitu ya. Namun Ustaz, mafhum. Syukran Ustaz. Apa ya? Ya, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan dari chat ya. Izin tanya pemateri, awal mula muncul teks sastra itu bermula dari bahasa lisan terlebih dahulu atau bahasa tulis? Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok satu, apakah ada yang mau menanggapi? Mungkin dari Akhi Faras. Ya, izin jawab ya. Pertanyaannya awal mula muncul teks sastra itu bermula dari bahasa lisan lebih dahulu atau bahasa tulis? Sastra itu pertama kali muncul itu melalui lisan sebelum akhirnya ditranskripsikan ke dalam bentuk tertulis. Sebagaimana sebagian besar budaya memiliki warisan sastra lisan yang kaya sebelum mereka mengembangkannya ke dalam sistem penulisan yang canggih. Contohnya yaitu dari sastra lisan ada kayak cerita rakyat, puisi lisan, lagu rakyat, mitos-mitos atau legenda dan juga sebagainya. Proses transisi dari lisan ke tulisan seringkali berlangsung secara bertahap seiring perkembangan masyarakat, teknologi, dan juga kebutuhan komunikasi. Ketika sistem penulisan mulai berkembang, karya-karya lisan yang berharga seringkali direkam dalam bentuk tulisan, yang memungkinkan penyebarannya menjadi lebih luas dan juga lebih tahan lama. Apakah bisa difahami, Fadila? Oke, saya kembalikan kepada moderator. Jadi awal mula sastra tuh dari cerita-cerita ya, Dari Farah, lisan. dari lisan. Lisan tuh cerita-cerita kan maksudnya?
I- Kayak cerita-cerita dongeng yang turun-temurun gitu kan. Ya, Jadi kalau Dilihat kalau jenis karyanya ya. Kalau puisi itu tadi saya sampaikan tadi karena puisi itu mudah dihafal ya lewat transmisi apa namanya itu periwayatan ya dari generasi ke generasi. Kalau di versi Indonesia itu kan ada sastra namanya dongeng ya, dongeng. Atau kalau di Arab itu ada cerita 1001 malam gitu ya. 1001 malam. Apa itu 1001 malam? Seorang raja bengis setiap nikah istrinya dibunuh, setiap nikah istrinya dibunuh, setiap nikah istrinya dibunuh. Nah, sehingga para orang tua yang punya anak perempuan takut. Nah, karena takut maka ada salah seorang gadis yang dia cerdas. Nah, dia cerdas. Cerdasnya apa? Mampu merangkai kata. Ketika dinikahi oleh raja tersebut, malamnya dia bercerita, dongeng istilahnya, bercerita. Ketika bercerita sampai larut malam. Nah, ketika menjelang subuh, ceritanya bersambung, tidak jadi bunuh. Kemudian besok lagi, ketika menjelang malam, mau dibunuh, dia cerita lagi. Menjelang subuh, ceritanya bersambung. Itu sampai 1001 malam. Nah, itu lewat, apa namanya, cerita, lewat informasi yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, turun-temurun. Kalau novel kan tidak mungkin ya. Kalau novel itu kan karya yang baru. Kalau dulu kan belum ada novel. Kalau yang karya-karya lama, iya lewat eh, pe- lewat periwayatan dari generasi ke generasi karena mudah dihafal. Karena mudah dihafal. Tetapi kalau sudah masuk modern seperti film, tadi kan termasuk drama ya, termasuk drama, film itu kan tidak bisa diturun-temurunkan. Kalau film itu ada dokumentasinya atau drama ada dokumentasinya. Tapi kalau karya sastra yang lama itu lewat tadi turun-temurun periwayatannya. Seorang pertama kali disebut sastrawan misalnya, kapan? Ya tidak disebutkan tahunnya, kemudian hanya dari periwayatan-periwayatan tersebut banyak masyarakat yang mengetahui akhirnya menyebut bahwa si A ini seorang sastrawan. Bahkan memang ada kriterianya. Nah, seorang sastrawan ini disebut atau termasuk level atas. Itu kalau di negara Arab ada. Tadi yang saya sebutkan tadi Umrul Qais, An-Nabigh, Labid, Amr bin Kulsum, kemudian yang lain-lain ada 7 atau 9 itu oleh para pemerhati, oleh para ahli mereka ditempatkan pada posisi atau level yang tinggi. Berdasarkan apa? Sekali lagi berdasarkan karya mereka, aktivitas mereka, kegiatan mereka yang terus menerus. Kalau di Indonesia kita menyebut dulu ada siapa yang eh, kritikus sastra, siapa kritikus sastra Indonesia? HB Yasin. HB Jasin ya. Nah, HB Jasin itu disebut kritikus sastra. Dia lebih menempatkan diri sebagai seorang kritikus sastra. Seorang kritikus sastra itu penguasaan pengetahuannya lebih luas. Eh, itu memang tugas ya. Seharusnya seorang mahasiswa atau mahasiswa itu bisa menjadi kritikus sastra. Kritikus sastra itu tugasnya adalah apa namanya memahamkan masyarakat terhadap satu karya, memberikan pemahaman. Contoh atau ilustrasinya begini, seorang sastrawan dengan karyanya yang penuh dengan atau bersifat artistik, denotatif, ada imajinatifnya, ada imajinasinya, ada emosinya, tidak semua paham, ya, tidak semua orang paham. Karena itu kalau kita misalnya ke toko buku, biasanya karya-karya sastra, buku-buku sastra itu biasanya di pojok, nah, tidak di depan. Kemudian karena di pojok, maka jarang orang membaca, karena orang membaca nggak paham. Gitu, nah. Membaca nggak paham. Nah, karena tidak paham, kenapa tidak paham? Memang karya sastra itu seperti itu. Nah, karena itulah maka tugas
seorang kritikus sastra. Seorang kritikus sastra itu menjembatani yang dimana karya sastra itu terlalu tinggi, diturunkan bahasanya. Kemudian masyarakat yang awam tidak kemudian menerima mentah-mentah tetapi dinaikkan gitu. Sehingga Habib Yasin dulu sering mengadakan kegiatan-kegiatan seminar-seminar dan seterusnya diikuti banyak orang sehingga orang mulai menyenangi karya sastra. Posisi sastrawan biar pada posisi yang level tinggi. Kemudian masyarakat diajak untuk memahami ke tengah. Kemudian gaya bahasa atau teks yang ada di karya-karya para sastrawan itu diberi penjelasan. Nah, itulah tugas kritikus sastra. Di samping mereka memberikan masukan dan kritikan terhadap karya-karya atau sastrawan-sastrawan yang ada. Nah, seorang mahasiswa bisa melakukan itu dengan sering membaca. Memang syaratnya harus membaca ya, sehingga banyak pengetahuannya. Kalau saya menyebutkan tokoh sastrawan misalnya yang terkenal di abad sekarang di Arab misalnya Mahmud Darwis, mungkin di telinga mahasiswa terutama atau khususnya mahasiswa Arab masih belum banyak yang mengetahui itu. Nah, Mahmud Darwis siapa gitu. Nah, padahal terkenal ya, kenal. Itu zaman modern. Kalau sedikit lebih lama eh, apa namanya Najib Mahfud misalnya yang telah mendapatkan Nobel misalnya. Nah, kita sendiri sebagai mahasiswa prodi pendidikan Arab jarang atau tidak pernah sama sekali membaca eh, apa literatur-literatur yang terkait dengan sastra, apalagi sampai menciptakan ya, membuat karya. Sehingga kalau tadi pertanyaannya memang periwayatan. Nah, dilihat dari jenis karyanya. Kalau zaman modern sekarang ini bukan periwayatan lagi, tapi dokumentasi, film, drama. Itu kan bagian dari karya sastra era modern. Karena itu drama, film bisa eh, bertahan sampai sekarang lewat apa ya? Tadi dokumentasinya ada YouTube-nya, ada videonya dan seterusnya. Baik, silakan dilanjutkan. Ya, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ya, silahkan. tadi presentator kan sudah menampilkan bahwa jenis sastra itu ada yang termasuk imajinatif dan non-imajinatif. Lalu bagaimana orang-orang yang membuat karya yang termasuk dari sastra non-imajinatif itu? Apakah orang tersebut yang membuat karya sastra non-imajinatif ini termasuk sastrawan atau tidak? Ya, sastra itu kan imajinatif ya. Seperti kata Ustadz tadi, sastra kan imajinatif, kreatif, sama ya imajinatif sama kreatif. Ini menurut saya nggak termasuk. Kalau yang non imajinatif itu cuman sastra yang berbentuk teks, nggak termasuk sastra yang bukan sastrawan lah kalau nggak kreatif dan imajinatif. Ini ada tanggapan dari teman yang lain mengenai pertanyaan Fauzia. Ya, tadi ada dua ya, imajinatif dan non imajinatif. Ya, kita berpegang teguh pada itu saja. Berpegang teguh pada itu saja. Kalau istilahnya yang non imajinatif disebut kalau di apa namanya di kita ini disebut prosais itu aja. Yang tidak ada imajinasinya ada non imajinatif disebut sastrawan tapi sastrawan non imajinatif. Karena memang ada apa namanya ada bagian tadi ada sastra imajinatif dan sastra non imajinatif. Hanya yang populer itu yang imajinatif. Jika
non imajinatif tadi ada esai dan seterusnya, itu tetap disebut seorang sastrawan, tapi seorang sastrawan non imajinatif. Ayo lanjut, masih ada? Ya, Fauzi, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Ustadz. Terima kasih. Minggu atau pekan depan siapa? Temanya apa? Kelompok Anas, Ustaz. Iya, pekan Pendekatan depan sastra temanya sih, apa? Ustaz. Pendekatan sastra Oh gitu. tentang Iya. yang objektif dan struktural. Nanti apa namanya, bahan-bahan presentasi dikumpulkan ya. Nah, jika tadi ada masukan-masukan tadi itu langsung segera diperbaiki. Baik, silahkan dilanjut jika masih ada. Kalau cukup ya kita akhiri ya. Ustadz, karena izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Kalau kalau gambar tuh sastra bukan, Ustadz? Nah, tadi kembali lagi disebut sastra itu apa tadi itu? Iya kan imajinatif, Ustadz. Apa yang Nah, ya sebelum imajinatif itu kan sifatnya. Tapi ketika kalian tadi menjelaskan sastra, menjelaskan teks, teks itu ada berapa? teks itu ada Sastra dua? itu kan teks kan? Ya, sastra itu kan teks. Teks itu ada yang tertulis, ada yang lesan kan? Bisa. Nah, berarti gambar bukan. Kan bukan teks itu. Tapi kalau drama gitu, Atau Ustadz, bahasa. Apa? kalau drama gitu, film, Drama. Drama kan ada dialognya. Nah, dialog itu kan ada teksnya itu. Nah, misalnya film. Nah, film itu kan diperankan. Kenapa dia memerankan? Karena ada teksnya. Disebut sastra itu harus berupa teks, berupa artinya gagasan, pemikiran yang dituangkan dalam bentuk karya, dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan itu ada yang berupa apa namanya, di gagasan, pemikiran yang dituangkan dalam bentuk bahasa. Bahasa itu ada yang berupa bahasa lisan, ada yang berupa bahasa tulis, sehingga ada sastra lisan. Gitu. Kalau gambar itu kan tidak berupa tulisan. Nah, kalau drama, karya sebenarnya itu teks, tapi yang dipentaskan, ada dialognya. Sama juga film. Film itu memang diperankan dalam bentuk gambar, tapi ada teksnya yang melatar belakangi, yang menjadikan cerita. Nah, itu menarik karena ada ceritanya di situ. Ceritanya. Nah, cerita itu dibuat berdasarkan teks tadi itu. Nah, karena itu kalau bermain peran dalam film, para seniman film atau para artis-artis ini itu biasanya mereka menghafal, menghafal apa? Menghafal teksnya gitu ya, menghafal teksnya. Karena itu seniman-seniman yang bermain film itu biasanya orang-orang yang cerdas gitu, nah. Pinter. Pertama dia memahami, menghafal, kemudian diekspresikan dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk gaya, dalam bentuk actingnya. Memang sayangnya di prodi kita kalian ini nggak ada yang main film sih ya, main film. Apa karena kurang cerdas atau apa itu? Atau karena actingnya kurang kali? Cari, coba dekati para pemain-pemain film. Ya, nggak apa-apa sekali datang jadi pembantu sekelebat, nggak apa-apa. Lama kelamaan nanti kan jadi pemeran utama gitu. Apalagi kalau bisa berdoa bahasa Arab, wah laku nanti itu. Yang film-film horor itu tuh, mengusir setan itu tuh laku. Dulu ada eh, apa bahasa mahasiswa kita itu dulu ada gitu nah. Walaupun masih peran-peran eh, se tidak banyak ya, tidak banyak ya. Oh, ini ada yang fakih masuk TV satu. Nah, itu nanti kalau sudah bermain peran,
film. Nah itu nanti kita dituntut ya, dituntut bukan hanya memahami teksnya, ceritanya, tetapi juga bagaimana cerita itu bisa diekspresikan. Nah itu nanti kecerdasan seseorang itu, kecerdasan seseorang. Karena itu biasanya seorang seniman film yang ulung adalah orang yang tidak menolak peran apapun. Kadangkala dia seorang penjahat, kadangkala dia seorang ustadz, kurang baik dan seterusnya itu. Dengan berbagai macam peran. Yang kalau di Sunda itu jadi petat itu kan bagus itu. Dengan peran yang tidak wataknya dia mampu. Nah itu berdasarkan apa? Cerita. Cerita dilihat dari mana? Dari bacaan, dari teksnya. Nah kalau gambar ya tidak. Seorang penggambar, pelukis tidak disebut seorang sastrawan. Pelukis, Avandi tidak disebut seorang sastrawan. Nah, seorang sastrawan itu yang membuat karya tulis, karya lisan. Kalau dahulu, kalau sekarang karya tulis. Fakih masuk filmnya apa, Oke? TV apa ini? TV cerita apa, Fakih? Kalau ini Zat, kalau Al-Quran tuh sastra bukan Zat? Nah, itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Kenapa kok tidak menyinggung Al-Quran kan? Itu. Pada malu Nah, kan kembali kepada definisi sastra tadi itu. Sastra itu apa itu? Nah? imajinatif Zat. Bukan Tulis. definisi lengkapnya apa? Bukan hanya tulis, apa tadi itu? Yang dibuat kalau sastra itu apa? Karya imajinatif yang mengungkapkan gagasan, pemikiran yang bersifat imajinatif, bersifat emotif, bersifat imajinatif dan seterusnya yang dibuat siapa? Manusia. Nah, gitu itu sastra. Nah, Quran itu bukan dibuat manusia, berarti bukan. Nah, gitu. Walaupun di dalam Al-Quran itu mengandung nilai sastra. Nah, itu harus dipahami ya. Jangan kemudian kita mengatakan Quran itu sastra. Salah itu nanti. Karena apa? Bukan manusia yang membuat. Kalau misalnya eh, apa namanya? Kumpulan kata-kata hikmah yang ditulis oleh Imam Ali. Nah, itu disebut sastra karena Imam Ali adalah manusia. Itu. Nah. Kalau hadis disebut sastra enggak? Tidak. Karena hadis itu dari Allah. Itu. Nah. Dari Allah. Ada yang teksnya langsung dari Allah disebut hadis qudsi, ada yang teksnya dari Nabi, tapi sesungguhnya itu berasal dari Allah. Tidak disebut eh, karya sastra. Kalau kita menganalisis nilai-nilai sastra dalam Quran, ya boleh, ya, boleh. Tetapi sekali lagi, Quran, hadis itu bukan karya sastra. Karena karya sastra itu ciptaan manusia, sementara Al-Quran hadis itu bukan ciptaan manusia, tapi ciptaan dari Allah. Udah, kita tutup sampai di situ karena sudah ada yang bertanya tentang Quran. Dari tadi saya tunggu-tunggu kok gak ada yang nanya Quran. Udah. Baik, silakan ditutup. Ya, Alhamdulillah. Berakhir presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan. Ya, sebelum ditutup, saya ada pantun bunga mawar, bunga melati, harum semerbak di taman hati. Terima kasih sudah menyimak presentasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Makala yang mengantarkan materi pertama yang mudah-mudahan kita semua sehat. Nanti pekan depan disiapkan yang bertugas untuk mempresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Maaf ya. Waalaikumsalam.